Salam Namaste, selamat datang di Tika Channel. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah teman-teman, setiap orang yang pernah mencoba yoga pasti ingat kelas pertamanya, kaki gemetar, pose yang kaku, dan seperti olahraga lain. Untuk bisa menguasai yoga, kalian harus rajin berlatih. Semakin sering berlatih, makin jago dan makin percaya diri. Proses ini sebenarnya membentuk sense kekuatan dan skill kita ya teman-teman, membantu kita memahami bahwa tantangan adalah kesempatan dan kita juga menjadi lebih awas dengan pikiran-pikiran kita. Untuk bisa menguasai yoga dengan baik membutuhkan komitmen fisik dan mental untuk terus berlatih. Filosofi yoga tentang kesadaran diri penuh di balik semua pose-pose yang kalian lakukan, mendorong kalian untuk meningkatkan keahlian diri secara bertahap melalui latihan sehari-hari. Yoga tidak mengajarkan kita untuk mencapai kesuksesan dengan bekerja 24 jam sehari, 7 kali seminggu atau dengan berkompetisi dengan orang lain. Tapi yoga mengajarkan kita untuk fokus pada diri sendiri dan membuat pilihan yang sadar dan bertanggung jawab. Kita belajar membentuk sikap dan fokus terhadap tujuan dalam hidup. Dalam dunia profesional, belajar untuk menyesuaikan reaksi emosional terhadap stres dari pekerjaan adalah keahlian yang bisa teman-teman pelajari melalui latihan yoga. Bisa membantu teman-teman ketika melakukan yoga, kita diajarkan untuk bergerak dalam posisi tidak nyaman atau bertahan dalam posisi yang tidak nyaman dengan sabar. Dengan yoga, kita belajar meningkatkan jangkauan konsentrasi, meningkatkan kemampuan memori dan kemampuan belajar, membuka pikiran, melihat dari perspektif yang berbeda. Melalui yoga, kita juga belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Yoga dapat membantu kita mengurangi sakit fisik seperti lower back pain, leher, atau penyakit lainnya yang bisa menghalangi kita untuk berkonsentrasi pada pekerjaan dan menghalangi aktivitas kita sehari-hari. Beberapa latihan yoga yang sudah saya share di video sebelumnya untuk meningkatkan hormon kebahagiaan dan menurunkan hormon stres juga teman-teman bisa coba lakukan ya. Jika kalian ingin perubahan yang berkualitas dalam kehidupan profesional, mulailah berlatih yoga. Rasakan sendiri perubahan-perubahan dalam diri teman-teman sebelum dan sesudah berlatih yoga. Oke, kita mulai ya teman-teman. Duduk nyaman, santai, kemudian tutup kedua mata, lalu amati nafas kalian yang keluar masuk. Fokus pada setiap tarikan nafas. Sambil sapa tubuh kalian pada hari ini, apa yang kalian rasakan pada saat ini? Perasaan kalian, kondisi tubuh, dan pikiran kalian. Lalu katakan pada diri kalian sendiri, semua akan baik-baik saja. Lalu satukan kedua telapak tangan, gosokkan telapak tangan, taruh di wajah, dan kita akan mulai gerakan yang pertama. Gerakan pertama kita lakukan Adho Mukha Svanasana atau downward dog. Penjelasan lengkap ada di video Sun Salutation. Lalu bisa dilanjutkan dengan three leg downward facing dog atau Eka pada Adho Mukha Svanasana, atau disebut one leg downward facing dog pose. Pose yang juga mudah merupakan cara yang ampuh untuk peregangan tubuh dan membuat kita menjadi lebih tinggi. Ketika kamu melakukan pose ini, memanjangkan telapak tangan sampai ke telapak kaki, rasakan pusat ditarik ke arah tulang belakang sehingga kalian merasakan peregangan yang dalam. Cara melakukan pose ini juga cukup gampang ya teman-teman. Dari posisi Adho Mukha Svanasana, cek tubuh kita, bayangkan tubuh kita membentuk huruf V terbalik, dorong ujung kaki sambil dorong tumit ke matras, arahkan tulang duduk ke langit-langit. Tarik nafas, kemudian angkat kaki kanan sejauh yang kalian bisa tanpa memiringkan panggul ke samping. Gunakan kekuatan lengan, temukan rotasi eksternal. Kekuatan kaki fokus pada rotasi internal. Dorong kedua mata kaki. Gunakan kekuatan otot perut. Tahan 5 nafas di sini, lalu perlahan-lahan turunkan kaki ke bawah dan lanjutkan di sisi kiri. Tips, jaga agar berat badan Anda tersebar merata di antara tangan dan kaki. Manfaat pose ini memperpanjang tulang belakang dan paha belakang, memperkuat otot perut dan bahu, mengembangkan kepercayaan diri dalam keseimbangan. Lalu kita lanjutkan ke pose berikutnya, warrior pose atau dalam bahasa Sanskertanya Wirabhadrasana. Terbagi dalam 3 pose. Pose ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kaki sekaligus kepercayaan diri, juga kekuatan mental. Pose untuk pemula, Warrior One. Pose berdiri dengan keseimbangan tubuh yang indah. Meskipun gerakan dasar yang membuat pose ini unik, kuat sekaligus sedikit rumit, karena kita dituntut untuk menyeimbangkan gerakan
ke arah yang berbeda. Gerakan penyeimbang ini secara langsung bekerja untuk menciptakan ketenangan dalam pikiran, membangun fokus, kekuatan, dan stabilitas, dan mampu meningkatkan kesehatan holistik. Pose dasar ini meningkatkan fleksibilitas di pinggul dan memperkuat kaki, perut, punggung, pergelangan kaki, juga mengajarkan kita untuk mengembangkan rasa keseimbangan dan menjadi lebih sadar dengan tubuh kita. Dalam bahasa Sanskerta, wira berarti pahlawan atau prajurit, berani. Badra artinya baik atau menguntungkan. Latihan teratur dari pose ini membantu meningkatkan semua pose berdiri dalam yoga dan membuka pinggul, membantu postur dan keselarasan tulang belakang, peregangan dari dada dan kedua sisi tubuh yang memfasilitasi pernafasan yang lebih dalam, memanjangkan lengan ke atas kepala, meningkatkan kekuatan bahu, cocok untuk latihan back bend. Pose ini juga dipraktekkan dalam seni bela diri ya teman-teman. Nah, cara melakukannya dari Adho Mukha Svanasana, langkahkan kaki kanan ke depan sehingga jari-jari kaki sejajar dengan ujung jari tangan dan geser kaki sedikit ke kanan. Tekuk lutut ke depan seperti 90 derajat, paha sejajar dengan lantai, lutut sejajar dengan pergelangan kaki. Pinggul kanan dorong ke depan, putar tumit kiri ke lantai sehingga membentuk sudut 45 derajat ke sisi matras. Sejajarkan tumit kiri dengan tumit kanan dan letakkan kaki sedikit lebih lebar untuk stabilitas. Tekan tulang paha kiri ke belakang sehingga lutut kiri lurus. Saat menarik nafas, angkat tangan ke atas, terpisah sejauh bahu dan telapak tangan saling berhadapan. Biarkan tulang belikat terbuka dan naik, menjauh dari tulang belakang. Putar bisep ke arah belakang, kencangkan trisep ke arah tengah. Boleh satukan telapak tangan dan bawa pandangan ke arah ibu jari. Tahan selama 5-10 nafas di sini. Lalu kita lanjutkan ke Warrior 2 atau Wirabhadrasana 2. Cakra yang bekerja di kedua pose warrior ini adalah Swadhisthana Chakra dan Muladhara Chakra dengan elemen air dan bumi, Pitta dan Kapha. Pose ini membuka pinggul, sangat bermanfaat. Pose ini meredakan sakit punggung, meningkatkan stabilitas, membangun kekuatan perut, meningkatkan fleksibilitas, membantu pencernaan yang sehat, meningkatkan fungsi paru-paru, kekuatan kaki, meningkatkan sirkulasi ke seluruh tubuh, meringankan atau mencegah osteoporosis, linu panggul, dan infertility. Siapapun yang baru saja mengalami cedera pinggul, lutut, bahu, atau tekanan darah tinggi tidak disarankan untuk melakukan pose ini ya. Cara melakukan pose dari Warrior 1, kaki kanan di depan, turunkan tumit belakang ke lantai dan putar kaki 90 derajat ke kiri. Jaga lutut kanan sejajar dengan pergelangan kaki kanan. Putar pinggul dan tubuh atas sehingga menghadap ke samping. Tarik nafas dan rentangkan tangan ke samping. Pandangan bawa ke arah bahu kanan. Tahan pose dan fokus pada nafas. Lalu kembali ke pose Warrior 1 dengan sisi kaki kiri. Lanjutkan pose Warrior 2 sisi kiri sehingga lengkap kita lakukan pada kedua sisi. Pose selanjutnya adalah pose Uttaka Konasana. Dalam bahasa Sanskritnya Uttaka artinya kuat, Konasana artinya sudut ya. Disebut dengan goddess pose. Pose ini membawa kita terhubung dengan kekuatan feminin dalam diri kita, menyeimbangkan kekuatan kita dengan kebijaksanaan yang ada dalam keadaan pandemi ini dan pola cuaca yang berubah-ubah. Kita melihat ke dalam dan mengakses energi transformatif dan kreatif. Melalui pose ini, manfaat lain dari pose ini membentuk otot perut dan glutes, perenggangan pinggul dan otot panggul, menguatkan otot kaki, memperpanjang tulang belakang, dan memperbaiki postur tubuh, menghangatkan tubuh, dan meningkatkan energi. Cara melakukan pose ini mulai dari pose Tadasana atau postur berdiri yang nyaman, lalu buka kaki lebar ke arah samping, putar jari-jari kaki ke arah 45 derajat, tekuk lutut sejajar dengan pergelangan kaki, arahkan lutut ke dua jari kaki dan setiap kaki arahkan tulang ekor dan turunkan pinggul. Angkat dasar panggul, tarik pusar ke arah tulang belakang, angkat lengan luar dan rentangkan jari-jari tangan. Kemudian bisa ditekuk tangan dan telapak tangan sejajar. Lakukan 5 nafas, biarkan nafas Anda dalam dan tahan lebih lama sebelum menarik nafas. Ulangi beberapa kali sehingga Anda merasa semakin membumi. Nah teman-teman, setelah melakukan
beberapa pose tadi, teman-teman bisa melanjutkan dengan savasana atau istirahat 5-10 menit. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan dengan pranayama juga yang ada di video sebelumnya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa tuliskan saran dan komentar kalian atau pengalaman setelah mencoba.